Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ya, kembali kita lanjutkan nih perbincangan offline juga lebih menarik begitu ya, menarik juga karena banyak sekali hal-hal yang terbuka begitu ya, karena masyarakat sendiri juga tampaknya bingung gitu dengan banyak hal yang terjadi tadi antara tapi sebenarnya kalau dilihat apakah memang Pak SN ini sudah melakukan atau sebenarnya masih pembela juga masih mencoba untuk bekerja segala macam. Sudah ada statement yang lebih jelas nggak sih dalam persidangan-persidangan yang sudah dilakukan ini? Iya, yang tadi sampai saat persidangan itu kalau nggak salah sudah 31 orang saksi diperiksa terakhir tadi saya dihadirkan di persidangan, dan mayoritas puluhan saksi itu tidak pernah bersinggungan dengan Pak Setia Novanto. Secara langsung? Secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, orang panitia lelang, terus kemudian orang Kemendagri, Pak Menteri Dalam Negeri, terus kemudian juga yang lain-lainnya nggak bersinggungan dengan beliau. Ya, kecuali tadi ada Pak Khairulman yang satu fraksi dengan dia, sama-sama Golkar dan lain-lain, ya pasti kenal. Tapi perbuatan material yang disampaikan dalam surat dakwaan, ya jelas, ya saksi mengatakan tidak seperti dalam dakwaan itu. Ya, bukan katanya Pak Setia Novanto. Jadi kembali lagi, ya pertanyaannya sejauh mana dia harus mengakui, toh dia nggak pernah bersinggungan dengan itu atau bersinggungannya sedikit, kan gitu. Ya, sepanjang dia bersinggungan dia akan sampaikan, sepanjang tidak dia nyatakan tidak tahu menahu tentang itu. Nah mungkin ini yang menjadi satu alasan kenapa KPK belum memenuhi pengajuan untuk GC, karena tadi belum ada pengakuan, karena kan tadi Mas Febri mengatakan pelaku yang memang untuk yang akan bekerja sama gitu, artinya pelaku yang sudah mengakui. Iya, itu pasti sudah menjadi definisi dari justice kolaborator itu adalah pelaku yang ingin bekerja sama seperti itu. Tentu kalau tahapannya di penyidikan dengan penyidik, kalau ada penuntutan dengan penuntut, ini kan dengan tahap penuntutan di persidangan. Nah, yang ada pada Pak Setia Novanto hari ini yang telah disampaikannya ya sepanjang dia lakukan yang dia ketahui dan tentu yang dia sampaikan seperti itu gitu loh. Terus kemudian dinilai itu belum cukup, ya tentu nggak bisa dipaksakan juga bahwa dia tidak melakukan apa-apa terus nanti dia sampaikan, ya mungkin menyebut Mr. X, tapi Mr. X itu tidak ada kan menjadi fitnah. Nah, itu kan nggak elok juga kan, apalagi ini proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum itu ada implikasi hukumnya gitu loh. Nah, terus kembali kepada gambaran besar dari kasus EKTP ini, ya publik juga harus bisa menilai, ya seolah-olah ini adalah desain besar dari seorang Setia Novanto, tentu harus dilihat juga di mana, karena proyek EKTP ini adalah sebuah amanah dari undang-undang, yaitu untuk ketunggalan identitas atau NIK kan seperti itu. Terus kemudian diimplementasikan dalam sebuah kartu atau dengan sebuah teknologi. Terus kemudian dianggap itu menimbulkan sebuah kerugian keuangan negara atau state loss yang disampaikan oleh Tama tadi. Pertanyaannya, ketika menghitung item-item kerugian itu tentu harus ada item pembanding. Pertanyaan saya, khusus untuk teknologi APIS yang disiapkan dengan L1 dengan nama L1 itu, apakah ada pembanding teknologi yang sama seperti itu yang tentu kalau APIS harganya itu berapa gitu. Contohnya gini, gelas yang seperti ini harganya 1.000, tapi ada saya beli 1.000, tapi ada ternyata di Tanah Abang atau di pasar pagi sana cuma 500. Ternyata ada selisih. Kenapa harus beli yang ini? Harusnya beli yang di Tanah Abang. Kan seperti itu. Pada waktu yang sama, barangnya sama, itu mungkin bisa disebutkan selisih sehingga negara dirugi. Mengapa beli yang mahal dan kenapa harus tidak membeli yang murah? Nah, kalau dalam hal ini kan tidak ada item yang PIS-APIS seperti itu. Coba tunjukkan kalau ada pencetakan kartu. Pada waktu awal kartu dicetak mahal teknologi. Kenapa? Mungkin produsennya pada waktu itu memiliki modal investasi yang besar, tentu dia jual lebih mahal. Sekarang menjadi murah. Terakhir itu 10.000 katanya, waktu itu 16.000 di dalam kontrak.
kecuali Pak Dirjen kemarin baru hari Senin yang lalu Pak Dirjen Dukcapil mengatakan sekarang sudah 10.000. Kenapa bisa murah? Ya karena mungkin investornya modal investasinya sudah berkurang sehingga dia bisa menjual lebih murah. Dan itu adalah natural. Ini proyek tahun pengadaannya adalah 2011, dihitungnya pada mungkin 2016 atau 2017, ya secara natural kalau menurut hemat kami ya bisa saja harga itu berubah gitu loh. Dan mungkin kan ada perannya Pak SN-nya atau mencari perannya Pak SN ketika dalam proses seperti itu ya itu yang nggak terlihat gitu loh dalam minimal dalam 31 orang saksi yang telah dihadirkan, bahkan Pak Menteri Gamawan Fauzi sama sekali pun tidak pernah berhubungan dengan Pak Setia Novanto. Kalau dianggap Pak Setia Novanto adalah orang yang mastermind mahir memainkan pengolahan pengaturan anggaran di DPR, minimal akan ada pertemuan atau ya gentleman agreement atau apapun dengan pengguna anggaran, karena bagaimanapun proyek yang lebih di atas 100 miliar itu pengguna anggaran adalah menteri, kontraknya pun ditangani oleh menteri gitu loh. Jadi ya saya sih bicara fakta aja. Gimana logikanya bahwa Pak Novanto dianggap sebagai mastermind atau yang dadar. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Saling Silang.